Jadi sebenarnya dalam kasus Noel ini apa ya yang jadi persoalan? Apakah pengawasannya karena merasa circle dekatnya di relawannya Pak Prabowo, jadi kayaknya nggak akan tersangkut, nggak akan ketangkep deh. Ya mungkin dipikir KPK tidur kali. Padahal KPK tetap bekerja ya. Kan kalau melihat apa yang dilakukan oleh Pak Wamen, ex-Wamen ya. Iya, ex-Wamen. Itu kan baru Desember katanya. Itu. Beliau itu kan masuk diminta oleh Pak Menakernya untuk membantu sertifikasi K3 di perusahaan-perusahaan yang tujuannya adalah supaya kesehatan, keamanan, keselamatan pekerja itu benar-benar terjaga gitu ya. Nah, tapi kan kenyataannya tidak. Secara ekonomi saya kira menteri-menteri sekarang yang ditunjuk tidak ekonominya rendah. Mereka pasti punya status ekonomi sosial yang cukup baik. Nah, jadi apa penyebabnya itu? Kan apakah itu korupsi ataupun pemerasan terjadi karena sistemnya itu lemah. Sistemnya lemah sehingga tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan. Nah yang kedua juga karena ada peluang, ada kesempatan seseorang, oh ada nih. Misalkan ketika dia dilaporkan tentang K3, kan harusnya sebagai menteri, jangan, hentikan. Nah, kok beliau malah Oke, gitu. Mari dilakukan. Gitu. Meskipun baru 3 miliar tapi kan sudah lemah gitu loh. Nah, kelemahannya itu apakah karena ya yang ketiga adalah karena suka uang gitu loh, rakus. Serakah kan? Greedy. Serakahisme kalau kata Presiden Prabowo itu. Nah, itu yang harus dilawan. Ya, mau ada kesempatan mau enggak, sebenarnya kalau misalnya dari dalam dirinya nggak serakah sih nggak akan tuh ambil kesempatan. Kalau sistemnya lemah malah diperbaiki, bukannya ambil kesempatan dalam kesempitan. Harusnya begitu. Ya kan bikin masyarakat makin geram lah ya Mas Har. Dilihat, belum juga setahun, udah begini, udah ada kasus. Tapi di sisi lain juga kita lihat di istana ada pemberian penghargaan, bintang kehormatan untuk sejumlah tokoh. Ini bisakah jadi oase? Jadi harapan bahwa ada tokoh-tokoh yang dapat kehormatan, tanda kehormatan dari Presiden? Ya, itu kan menunjukkan bahwa masih ada tokoh-tokoh yang dianggap oleh pemerintah, oleh Presiden kita, dia berjasa luar biasa. Selain berjasa luar biasa, dia juga memberikan manfaat. Pengabdiannya, pengorbanannya untuk bangsa dan negara oke. Lalu juga dia punya dedikasi yang baik. Nah, itu jadi Presiden sebagai kepala negara dia punya hak juga. Berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan kehormatan, itu memang Presiden berwenang memberikan tanda jasa, tanda kehormatan atas hasil karya mereka, pengabdian mereka. Nah, cukup bagus. Jadi hanya memang momentumnya biasanya di tahun-tahun yang lalu, periode-periode sebelumnya, pemberian tanda kehormatan itu diberikan sebelum 17 Agustus. Jadi puncaknya adalah 17 Agustus itu. Semua sudah dilaksanakan agenda-agenda. Tapi ini kan terpisah. Setelah ya. Nah, yang menariknya juga, saya sempat mendapat informasi bahwa sebetulnya pemberian tanda kehormatan itu diberikan pada hari Jumat lalu. Jumat lalu itu jam 9 pagi di Istana Negara. Dan jumlahnya itu hanya 80 orang. Jadi saya diceritain 80 orang. Tapi kemudian diundur. Karena hari Sabtu itu adalah satu hari sebelum sebelum 17 Agustus. Nah, jadi dimundurkan hari Senin. Senin kemarin kan. Nah, hari Senin itu juga saya dapat informasi ada update terbaru dari 80 orang
jumlahnya jadi 141.